Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kita mulai eh, perkuliahan pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum saya mulai ada beberapa yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama terkait ini ya, eh, pengerjaan exam. Ini saya lihat masih banyak yang kosong ya. Ini Anda perhatikan di sini. Ini contohnya ini Muhammad Al-Ghazali ini kosong ya, belum dikerjakan sama sekali. Kemudian Atanaufa ya, kemudian Aritia ini juga belum dikerjakan sama sekali. Kemudian Andreas ini juga Andreas Rifandi ya. Kemudian Muhammad Hafiz ini juga belum dikerjakan sama sekali ya. Kemudian Priyanto Abdul Ghani ya, Galan, kemudian Raihan Syafi Krial ya, itu juga belum. Livia, kemudian Muhammad Jihad ya, kemudian ini Muhammad Karunia Akmal ini juga belum sama sekali. Kemudian Igusti Bayu ini masih banyak yang belum dikerjakan sama sekali ya. Ini tolong silahkan nanti segera di dikerjakan. Karena ini apa? Ini nilai Anda diambilkan dari sini. Kalau Anda nggak mengerjakan, ya sudah, nilai Anda nggak akan keluar ya. Kemudian lab ya, lab juga dikerjakan ya. Lab itu Anda lakukan, kan apa? Itu ada nilainya. Ini lab ini nilai lab. Kalau yang sudah dikerjakan nilainya 5. Kalau yang belum tidak ada nilainya. Ya, jadi lab itu Anda lakukan juga. Sudah saya sampaikan di awal pertemuan, Anda lakukan selain exam, labnya Anda kerjakan juga. Karena ini masuk ke penilaian. Ini kalau nggak ada nilainya ya sudah nanti. Ya. Kemudian ini ada nilai totalnya di sini. Ini ya, nilai totalnya ada di sini. Ini nilai total ini. Ya, nilai total. Ini masih banyak sekali yang kosong ini. Ya, saya terserah Anda sih. Nilai saya ambilkan dari sini. Saya sudah memberikan kesempatan Anda untuk mengerjakan. Ya. Jadi nanti sebelum responsi itu Anda sudah wajib mengerjakan 1 sampai 18 chapternya. Ya. Itu sudah selesai semua. Nah, ini ada yang sudah selesai nih. Rian ya. Kemudian siapa ini? Zidan ini juga kurang 3 chapter ya. Silakan dikerjakan. Ini juga sudah ada ini, siapa ini? Wisnu Edi, ini sudah selesai juga. Ya, labnya tinggal sedikit yang belum. Anda lihat di sana ya, labnya itu kan ada yang sudah Anda kerjakan atau belum, itu kan nanti tercentang. Kalau yang sudah dicentang ya sudah, itu berarti Anda sudah melakukan. Kalau belum, berarti Anda belum melakukan ini. Ini sebagian besar belum melakukan. Nanti kalau sudah mau mepet ujian baru bingungi ya kan. Apalagi nanti yang bermasalah di username-nya nggak bisa lah lupa password. Nah, itu akan menghambat Anda diri sendiri ya. Selagi masih ada waktu, silakan dikerjakan. Jangan mempersulit diri sendiri dalam keadaan yang mepet ya. Ingat, ini online ini hampir semuanya ada tugas. Ya, ada tugas. Oleh karena itu tolong tugas-tugas yang di mana Anda itu waktunya luang dikerjakan ya. Ini masih banyak yang belum mengerjakan ini. Ini sama sekali belum dikerjakan. Eman-eman ya. Ya. Anda sudah ini kan nggak gratis ya. Anda sudah membayar, Anda sia-siakan ya. Nah, nanti untuk nilainya itu ya per chapter ya, ini minimal 7 ya. Kalau yang masih di bawah 7 silakan diulangi ya.
Ini banyak teman Anda nih yang nilainya bagus-bagus ini. Tanyalah sama temannya. Contohnya Mas Wisnu ini nilainya bagus juga. Ya. Kemudian Mas Zidan ini juga bagus. Ya. Tanya teman-temannya. Ya, tolong nanti segera dikerjakan. Ya. Ya itu semua Anda sendiri sih, kembali ke Anda sendiri. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait tentang network configuration, jadi konfigurasi jaringan yang ada di Linux. Kalau di Windows kan Anda bisa lihat di sini ya. Ini ya, Open Network Internet Setting kan biasanya ada di sini ya. Ethernet, ya, kemudian change adapter. Nah ini adalah konfigurasi jaringan. Kemudian Anda berikan alamat IP address-nya berapa ya. Nah, ini kalau di Windows. Kalau di Linux itu sama ya. Anda bisa menggunakan secara grafis atau Anda bisa menggunakan CLI. Kalau grafis gampang ya, tinggal Anda masukkan seperti Windows seperti ini udah selesai, bisa jalan. Nah, kalau yang menggunakan CLI itu ada beberapa perintah ya, ada beberapa perintah. Nah, yang perlu diketahui ya, mungkin Anda pernah mengambil mata kuliah jaringan komputer atau mungkin di semester ke depan ada mata kuliah jaringan komputer ya. Ini basic aja. Di dalam jaringan komputer itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah host. Host itu adalah komputer. Ya, komputer yang kita pakai ini adalah namanya host. Ya. Jadi host itu bisa komputer, kemudian bisa device-device yang lain. Yang intinya perangkat-perangkat tersebut terhubung ke jaringan. Itu namanya host. Ya. Kemudian ada network. Network itu ya jaringan, ya, kumpulan dari beberapa host yang saling terhubung di dalam satu, itu namanya jaringan. Ya, kemudian internet Anda sudah paham, internet itu adalah kumpulan komputer seluruh dunia, ya, di mana semuanya saling terhubung. Ya. Kemudian ada WiFi, WiFi itu ya wireless network. Jadi WiFi itu salah satu jenis ya, salah satu tipe network. Tipe network tidak ada WiFi, tidak hanya WiFi, ya. Nanti ada WiMAX, ya, dan sebagainya. Itu ada banyak sekali. Kemudian ada server. Server ini adalah host, ya, itu juga sebagai sebuah host, di mana host ini fungsinya khusus melayani host lain, ya. Di mana host lain tersebut disebut dengan nama atau sering disebut dengan nama klien. Ya. Server dan klien itu satu paket, satu pasang. Ya. Ada server yang melayani, klien yang meminta layanan. Kemudian service ini beberapa layanan yang diberikan oleh server. Contohnya adalah web server, kemudian ada email server, ada file server, dan sebagainya, itu namanya service. Kemudian ada klien, ya, klien ini yang meminta layanan atau mengakses server. Nah, kemudian ada router. Router ini adalah sebuah atau bisa disebut gateway ya. Router ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara jaringan klien yang satu dengan klien yang lain yang berbeda jaringan. Ya, yang berbeda jaringan. Jadi kan terdiri dari banyak jaringan ya, kumpulan ada contohnya di lab ini ya. Di lab ini ada kumpulan komputer. Ini jaringan lab 243 misalkan. Nah, kemudian ada di jaringan lagi di lab 244 misalkan. Nah, itu bisa saling terhubung menggunakan router. Jadi router fungsinya adalah sebagai gateway di mana untuk menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Itu namanya router. Nah, kemudian ada beberapa istilah lagi. Ya, yang pertama adalah paket. Paket ini merupakan data yang dikirim, ya,
Data yang dikirim melalui melalui media, itu namanya paket. Ya. Jadi nanti ada paket, kemudian ada segmen, kemudian ada frame dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis data yang dikirim ya melalui media. Media itu ya media jaringannya. Ada medianya, ada kabel, ada nirkabel ya. Kalau kabel menggunakan kabel UTP, kabel koaksial, kemudian kabel fiber. Kalau yang nirkabel ya menggunakan gelombang radio, gelombang gelombang elektromagnetik. Ya. Kemudian ada IP address. IP address IP itu Internet Protocol ya. Ini merupakan IP address itu kalau di dalam dunia nyata itu adalah nomor rumah. Ya. Itu namanya IP address. Ya. Jadi nomor rumah itu kan tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Atau contohnya adalah NIM Anda. NIM Anda itu kan nggak ada yang sama, unik. Ya. Digunakan sebagai informasi bahwa itu adalah alamatnya di Anda. Ya, NIM sekian sekian sekian. Oh itu alamatnya di namanya ini. Ya. Jadi IP itu kalau di dunia nyata itu adalah nomor rumah. Ya, nomor rumah di mana setiap rumah itu tidak ada yang mempunyai nomor yang sama. Pasti semuanya berbeda. Ya. Kemudian ada MAS. MAS ini menandakan bahwa biasanya IP ini pasangannya dengan MAX. Ya. IP pasangannya dengan MAS. Ada IP, ada MAS atau net MAS. MAS ini kalau di di dunia nyata itu RT ya. RT. IP address itu nomor rumah, MAS itu adalah RT. Jadi misalkan nomor 10 RT1, nomor 10 RT2 ya. Itu sama ya. Jadi IP address itu nomor rumah, MAS itu adalah nomor RT-nya. Ya. Nomor RT itu tuh kan bisa jadi sama karena satu RT terdiri dari beberapa rumah. Ya, tapi nomor rumah itu pasti berbeda setiap RT-nya. Ya, dalam satu RT tidak ada nomor rumah yang sama. Ya. Jadi itu adalah fungsinya MAS. Ya, MAS itu kalau kita kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa IP itu nomor rumah, MAS itu RT. Kalau kita analogikan dengan dunia nyata ya. Jadi nomor 1 RT1, nomor 2 RT1, nomor 3 RT1. Ya. Kan RT2 nomor 1 itu kan berbeda dengan RT1 nomor 1, kan sudah berbeda RT. Jadi boleh alamat rumah boleh sama tetapi RT-nya harus berbeda. Nah, itu ya. Nah, kemudian host name ini bisa kita analogikan sebagai nama pemilik rumah. Ya, host name-nya. Nama pemilik rumah. Misalkan IP address-nya ini, MAX-nya ini, host name-nya ini. Ya. Misalkan contohnya IP 192.168.0.1, terus kemudian net mask-nya 255.255.255.0, host name-nya komputer 1. Atau kalau kita analogikan di kehidupan nyata, IP address itu ya seperti tadi, alamat RT ya, alamat rumah, nomor berapa, RT berapa. Ya. Host name itu adalah nama pemiliknya. Misalnya alamat Pak Budi, oh rumah Pak Budi itu rumah Pak Budi, alamatnya nomor 1 RT1. Ya. RT1 nomor 1 Pak Budi, itu rumahnya Pak Budi. Nah, seperti itu, analoginya seperti itu. Host name itu nama pemilik rumah.
Ya. Kemudian ada URL. URL itu adalah Uniform Resource Locator atau kita sebut sebagai alamat web. Ya. Link, ya istilahnya itu alamat. Kalau gampangnya ya shortcut, ya shortcut. Ya, kita nyebutnya link, biasanya link. Ya. Kemudian ada DHCP. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol, biasanya digunakan untuk mengalokasikan alamat IP secara otomatis, ya DHCP. Nah, ini nanti akan lebih lanjut di jaringan komputer, ya. Di jaringan komputer. Kemudian ada DNS. DNS itu fungsinya adalah merubah alamat IP ke nama. DNS itu fungsinya seperti buku telepon, ya, phonebook, kontak yang ada di HP Anda. Misalkan Budi, nomor HP-nya 08 ya 08101 isi dan sebagainya bla 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 gitu, ya. Nah, tujuannya apa? Manusia itu kan paling mudah mengingat nama daripada nomor. Coba kira-kira phonebook Anda itu namanya di-hide, disembunyikan. Anda tinggal melihat nomornya. Kira-kira hafal nggak itu nomornya siapa? Enggak kan, ya? Enggak hafal, ya. Kecuali kalau keluarga terdekat, ya mungkin hafal. Oh, nomornya ini. Ya. Jadi fungsi DNS itu seperti buku telepon, ya. Fungsinya dia merubah alamat IP menjadi nama, ya, nama. Sama seperti contohnya kita, ya, kita Google.com, ya. Google.com itu sebenarnya yang dituju itu bukan Google.com-nya, tapi alamat IP-nya. Tapi karena alamat IP-nya itu susah diingat, maka diganti nama Google.com. Ya, Google.com. Ya. Jadi fungsi DNS itu merubah IP menjadi nama dan sebaliknya. Karena apa? Komputer atau jaringan itu hanya bisa mengenali angka, tidak bisa mengenali nama. Jadi yang ditransmisikan ke dalam di dalam komputer itu adalah angka, ya, hanya angka. Ya, itu. Kemudian ada Ethernet. Ethernet itu kalau kita paling mudah disebut adalah kartu jaringan atau LAN card, NIC, Network Interface Card. Ya, jadi setiap komputer zaman sekarang itu sudah ada NIC-nya, baik yang berupa wireless maupun yang pakai kabel. HP Anda itu semuanya sudah ada NIC-nya, ya. Sudah ada NIC-nya, tapi secara wireless, NIC yang secara wireless dan NIC yang secara jaringan, kabel. Ya. Kemudian ada TCP. TCP itu adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di sini fungsinya adalah untuk menyambung, ya, menyambung komunikasi. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur komunikasi. Ya. Protokol itu bisa kita analogikan sebagai bahasa yang akan digunakan. Ya, bahasa yang akan digunakan untuk komunikasi. Contoh seperti ini, ya, kita di kelas ini kan bahasa, agar semuanya bisa mengerti, maka bahasa yang kita gunakan adalah Indonesia. Ya. Jadi semuanya diatur menggunakan bahasa Indonesia. Nah, fungsi dari TCP/IP adalah mengatur itu, mengatur komunikasi. Apa yang harus bahasanya menggunakan apa, terus caranya bagaimana. Nah, itu diatur oleh protokol, ya. Nah, kemudian IP address. Nah, di sini IP address, kalau di dalam IP address itu ada dua. IP address itu ada dua, ya, IP versi 4 dan IP versi 6. Ya. IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya, jadi komputer itu kan hanya bisa membaca biner, ya, bilangan biner. Mungkin Anda pernah
mendapatkan materi ketika mungkin di pengantar ilmu komputer, di mana komputer itu hanya bisa membaca biner, ya, hanya bisa membaca biner. Oleh karena itu, biner itu nanti akan dikonversikan ke desimal. Desimal juga akan dikonversikan ke biner. Jadi kalau kita ngetik desimal, ya, bilangan desimal itu kan basis 10 ya. Bilangan yang kita gunakan sehari-hari itu adalah desimal dari 0 sampai 9. Ya, angkanya. Ya. Itu ya, yang digunakan adalah bilangan desimal. 192, 168. Kalau bilangan desimal itu kan ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan yang kita pelajari, matematika dulu di waktu SD. Mana yang satuan, mana yang puluhan, mana yang ratusan. Nah, itu desimal. Ya, jadi seperti ini sintaksnya. Ya. Jadi terdiri dari 4 grup ya. 4 grup. Ini 32 bit karena ini nanti akan dikonversikan ke ke biner. Jadi ini nanti akan dikonversikan ke biner ya ini ya. Nah, ini akan dikonversikan ke biner. Angka biner kan sudah tahu kan Anda, misalkan 10, 10, 10, 10, nah dan sebagainya. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak kan. Ya, terus misalkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, misalkan 1. Nah, seperti ini. Ini kalau dikonversikan adalah biner. Misalkan ya, ini misalkan, tapi itu nilainya nggak benar. Misalkan 00, 1, 1, 00. Ya, seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud 32 biner, ya 32 bit itu ini. Ini 8, 8, 8, 8. Ada 32 bit, ya, ada 32. 32 bit ini. Ya, ini yang dimaksud bit ini seperti ini ya. Nah, ini yang IP address. Nah, kemudian untuk yang IPv6 ya, IP versi 6 itu menggunakan bilangan heksa ya. Nah, ini Anda bisa review kembali ya bilangan heksadesimal. Kalau yang ini tadi, kalau yang IP versi 4 dia menggunakan desimal, kalau yang IP versi 6 dia menggunakan bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu angkanya dari 0 sampai F. F itu 15. Ya, 15 kalau didesimalkan, ya. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan ya kalau kita melakukan proses konfigurasi ya device. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan misalkan. Kita mau milih menggunakan kabel atau menggunakan yang wireless? Ya. Tergantung. Ya. Kalau kita butuh kestabilan dan itu ruangannya mudah, istilahnya mudah untuk dikonfigurasi, ya kita sebaiknya menggunakan kabel karena kabel lebih stabil daripada yang wireless. Ya. Karena proses konfigurasinya jelas berbeda, ya. Misalkan kalau dalam satu ruangan saja ya mendingan menggunakan kabel. Karena apa? Lebih stabil, ya, lebih stabil dan lebih aman. Kabel itu lebih aman daripada yang menggunakan wireless. Ya. Tapi kalau tempatnya itu luas, kemudian tersebar dan sebagainya, ya lebih efektif yang wireless. Ya, karena apa? Kita tidak perlu men-setting kabelnya, tidak perlu
memasang kabel dan sebagainya. Kalau tempatnya luas dan istilahnya klien itu berubah-ubah, mobile dan sebagainya, tidak berada di satu tempat yang fix, itu lebih baik menggunakan wireless. Ya. Nah, kemudian pemilihan IP, apakah menggunakan DHCP atau yang statik? Statik itu kita konfigurasi secara manual tadi. Ya, kita konfigurasi secara manual. Nah, itu dilihat dulu. Ya, berapa banyak kliennya? Kalau di klien di bawah 20 sih menggunakan statik, nggak masalah ya. Nah, tapi kalau kliennya itu sudah lebih dari 20 dan itu istilahnya itu berganti-ganti terus, kliennya itu tidak tetap, nah itu mending menggunakan yang DHCP. Ya. Nah, dalam konfigurasi apa namanya di sini ya di Linux ya, ini ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaan ya, di mana mungkin ini nama device-nya ini kalau di Linux itu ETH ya, ETH0, ETH1 dan sebagainya. Kalau yang di Windows tadi kan di sini kan ini kelihatan ya. Nah, di sini nah ini kan kelihatan network 1 berapa dan sebagainya. Ya, adapter ya, Ethernet kalau di apa namanya? Di Windows itu namanya Ethernet. Kalau di Linux itu ETH. Ya, ETH, sebenarnya ETH. Sekarang kita lihat cat etc, kemudian sysconfig. Oh, ini enggak ada ini. Ya. Nah, biasanya ada di sini ya. Di etc ini di CentOS ya, ini yang kita gunakan adalah Ubuntu ya. Nah, ini kalau di CentOS ini seperti ini ya. Oke. Ini adalah konfigurasi yang ada di perangkatnya. Apakah akan di apa namanya? IP address-nya ya, atau tidak. Nah, ini biasanya di sini. Ini ada IP4, ya ini ya apa namanya di nulisnya di sini ya, IP address-nya. Ya, IP address-nya ditulis di sini. Ini jadi statik nanti ya. Nah, kemudian ada DNS ya. DNS itu domain name system. Jadi fungsinya adalah digunakan seperti kayak tadi ya, seperti buku telepon ya, phone book, merubah IP ke alamat, ke nama, atau dari nama ke IP. Jadi kalau kita manggil google.com itu kan ada ke server IP-nya sekian. Ya, contoh di sini ya, kita lihat. Nah, di sini misalkan kita lihat. Nah, kalau kita melakukan proses ping google.com, ya itu kan sebenarnya yang kita hubungi itu bukan google.com-nya, tapi alamat IP-nya ini. Nah, ini loh. Coba kita ping 216 239 38 120. Nah, bisa itu sama, ya, sama saja. Ya. Jadi kalau kita ngeping google.com dengan ngeping yang ini sama saja. Ya. Jadi ini adalah fungsinya dari DNS tadi ya, fungsi dari DNS atau domain name system, yaitu digunakan untuk merubah IP ke alamat, ya, alamat domain, ya, atau sebaliknya.
Nah, konfigurasinya ada di etc host, ya etc host, ya kemudian ada di result.conf. Kalau etc host ini merubah dari alamat IP ke nama, ya. Kalau yang di resolve itu yang dari nama ke IP, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alamat IP ini ns-switch-conf, ya. ns-switch-conf ini digunakan untuk menjalankan ini, ya, menjalankan kedua file ini. Kalau di Windows, host ini ada di ini, ya, biasanya ada di Windows, kemudian sistem 32, kemudian ada di driver, ya, kemudian ada di etc. Nah, ini ada di host. Coba kita lihat, open with notepad. Nah, seperti ini. Ini digunakan untuk DNS, ya. Nah, ini untuk DNS. Jadi alamat ini alamat ini, alamat ini, ya. Seperti itu. Kemudian ada perangkat-perangkat jaringan, ya. Ya. Kalau di Windows itu kita kalau ingin mengetahui perangkat jaringan itu menggunakan ini kan perintahnya adalah ifconfig, ya. Ifconfig di sini. Coba kita ketikkan ifconfig. Ifconfig. Nah, ini adalah perangkat jaringannya. ETH0 berarti di sini adalah Ethernet, ya, LAN cat 0, ya. Kemudian ada alamat IP-nya. Nah, ini alamat IP-nya ini, netmask-nya ini, ya. Kemudian ada lagi, ini beda, ya. Ini ada statusnya up, ya. Nah, kalau di sini adalah LO itu loopback 127.0.0.1, alamat loopback, ya. Jadi nanti ada, kalau Anda mempelajari jaringan komputer nanti ada beberapa istilah, ya. Alamat IP itu, alamat IP apa dan sebagainya. Nah, kalau di Windows itu menggunakan perintah ipconfig. ipconfig, ya. Nah, Ethernet, ya. Kemudian alamatnya ini, kemudian ini netmask-nya, ya, default gateway-nya. Kalau di sini nggak ada default gateway-nya. Ya, ini nggak ada. Ya, ini kalau di Windows menggunakan ipconfig. Kalau di Linux ifconfig. Cuma beda F saja sih. F sama P, ya. Kemudian ada DNS, ya. Ini menggunakan perintah ifconfig. Jadi untuk mengetahui konfigurasi dari perangkat jaringannya. Nah, kalau di Linux itu ETH, ya. Kalau di Windows itu Ethernet, ya. Ini Ethernet. Kalau di Linux ETH, ya cuma disingkat, ya. ETH itu Ethernet, ya. Nah, kemudian ada juga perintah yang digunakan itu menggunakan IP address show, ya, IP address ADDR show. Nah, ini untuk melihat IP address-nya, ya. Melihat IP address-nya. Ini yang loopback tadi, yang 127.0.0.1, kalau yang ini adalah ETH-nya tadi. Oke. Nah, kemudian ada perintah root. Root ini dia digunakan untuk
mengetahui ini ya, rute. Ya, rute. Route ya. Route min n juga sama. Nah, jadi dari komputer ini nanti akan kemana ini ada di sini. Ini adalah route. Ya. Jadi route ini adalah apa namanya? Jalan ya. Dari host ini mau kemana itu ada jalannya. Ya. Jadi agar tadi fungsi router ya, fungsi router itu untuk menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lain. Nah, itu harus ada apa namanya? Harus ada routingnya, harus ada jalannya. Ya. Harus ada jalannya. Nah, kalau di Windows itu apa ya perintahnya ya? Di Windows route print. Bisa nggak ya? Nah, ini route print. Nah, menggunakan perintah route print ya. Dari mana ke mana, gateway-nya berapa, interface-nya berapa, matriksnya berapa. Nah, ini. Sudah ditentukan jalannya. Sama seperti kalau Anda menaik Trans Jogja ya. Trans Jogja itu kan Anda mau kemana, ya itu harus ditentukan dulu. Misalkan Anda mau ke Malioboro, oh nanti mau ke Malioboro, silahkan Anda menggunakan bus jalur ini. Rutenya lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Nah, seperti itu ya. Kalau saya mau ke Pak, mau ke apa namanya? Ke Prambanan. Oh, beda lagi, naik jalur ini nanti rutenya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, jadi di jaringan itu sudah ditentukan rutenya ketika Anda mau berhubungan atau menghubungi ke jaringan yang ada di luar. Ya, jadi Anda harus apa namanya? Tahu jalannya dulu. Enggak usah tahu jalannya, tapi tahu tujuannya. Tujuannya mau kemana? Ya, itu namanya rute. Ya, route. Ya. Nah, kalau untuk mengetahui rutenya itu kita bisa menggunakan lewat mana sih? Lewat mana sih? Ya, gambaran rutenya itu kita menggunakan yang namanya trace route ya kalau di Windows. Misalkan saya mau ke Google nih ya. Kalau di Windows namanya tracer google.com. Nah, ini saya mau ke Google. Saya lewatnya mana saja? Nah, ini di sini ada ya. Lewat mana sih ini? Oh, lewat ini alamat 10.24.254. Terus kemana lagi? Oh, lewat sini 202.91.8.193. Terus kemana lagi? 202.91.11. Nah, ini adalah rute perjalanannya. Sama seperti kalau Anda naik Trans Jogja mau ke dari Amikom ke Malioboro, nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, ini sama. Ya. Sama ini, ya, rute, ya. Kalau di Linux itu trace route ya. Trace route. Oh, di sini trace route-nya enggak ada. Enggak diinstal ya. Coba sudo apt nya netlab 123. Nah, ya kalau di Linux namanya trace route, kalau di Windows namanya tracer. Nah, kemudian ping. Ping itu fungsinya apa sih? Ping itu untuk mengirim paket. Ya, tujuannya apa? Untuk mengetahui paket ini sampai ke tujuan atau tidak.
Terus fungsinya untuk apa? Ketika paket tujuan itu sampai, oh berarti apa namanya, jaringannya itu connect, ya, jaringannya connect. Kita biasanya ngeping komputer ke sana untuk mengetahui connect atau tidak. Nah, biasanya itu cara gampangnya seperti itu ya. Oh komputer dari komputer ke sana itu connect. Nah seperti itu. Nah sebenarnya ping itu adalah mengirimkan paket ke komputer tujuan. Ya, ketika nanti komputer tujuan paketnya sampai ke komputer tujuan pasti akan mengirimkan informasi atau pesan. Sampai ini, ya, paketmu sampai. Ya, paketmu sampai. Nah, ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi ketika kita melakukan proses ping, ya. Yang pertama, ping ke alamat tujuan itu menggunakan apa namanya, hasilnya adalah reply, ya. Seperti ini, reply from, ICMP, request, time, dan sebagainya. Berarti ini ada keterangan 4 paket transmitted, terkirim, 4 terkirim, loss-nya 0. Ini berarti cara gampangnya jaringannya nyambung, ya, jaringannya nyambung. Nah, kemudian apabila muncul seperti ini, di ping kok muncul destination host unreachable. Berarti jaringannya nyambung, cuman komputer tujuannya tidak bisa dijangkau. Host ini ya, ini host. Host itu berarti komputer tujuannya sana. Istilahnya begini, jalannya ada, cuman alamatnya nggak ada. Nah, seperti yang itu ya. Tapi kalau yang ini, kalau kita ping, kemudian replay dan sebagainya ini kondisi sukses, ya. Transmit receivednya Pak ada paket yang diterima, paket nolnya, paket lossnya 0, berarti ini jalannya ada, alamatnya ada. Makanya paketnya sampai. Tapi kalau yang ini destination host unreachable, itu jalannya ada, kita mau ngirim paket, jalannya ada. Tapi alamatnya tidak ada. Makanya host unreachable. Paketnya ya tidak terkirim. Di sini ada tulisannya. Ya. 4 paket dikirimkan tapi yang diterima 0. Tidak diterima, 4 error, 100% loss. Jadi tidak terkirim. Ini kondisi di mana kita menemui, ya. Ya. Jadi kalau yang berhasil seperti ini, 4 paket dikirim, 4 diterima, paket loss-nya 0. Tapi kalau yang ini 4 dikirim, 0 diterima, 4 error, 100% loss. Hilang paketnya. Nah, kemudian ada perintah net start ya. Net start. Net start. Net start min I. Net start min I itu apa sih? Ini digunakan untuk apa namanya, proses untuk mengetahui apa namanya, yang ada di sini ya. Jadi proses pertukaran paket yang ada di apa namanya, di jaringan, ya, di jaringan. Kecepatan, istilahnya kalau kita mau melihat kecepatan sih ya. Kalau di Windows itu menggunakan apa ya? Coba. Nah ini sama ya, net start. Net start, coba ini ada. Oh ini enggak, main I enggak ada. Main berarti main A. Nah ini kondisi apa namanya, proses pengiriman paket ya. Proses pengiriman paket. Ya, ini di sini ada informasi net start main R. Ya, itu melalui mana saja ya. Net start main TLN. Nah, ini untuk mengetahui ya. Ini sama seperti yang di Windows tadi.
net start main all tadi. Nah, ini sama. Nah, ini sama ya. Proto lokal address-nya ya. Kemudian ada foreign address, ada statusnya listening dan sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang mau melakukan proses hacking itu dia melihat di sini. Ini untuk melihat mana sih protokol-protokol yang terbuka, port-portnya mana saja. Nah, ini adalah port. Ya. Ini adalah port. Ya. Port itu apa? Port itu jalur ya. Jalur. Istilahnya gang. Nah, kalau di jalan itu gang ya. Jalan ring road utama, ring road utara, gang berapa? Nah, itu. Kalau kita analogikan dengan jalan itu port itu adalah gang. Ya. Kemudian ada perintah SS juga. Ya, SS itu digunakan untuk soket, ya, untuk melihat soket. Soket itu apa ya? Kayak port ya. Port yang digunakan untuk komunikasi. Jadi semacam line khusus ya, jalur khusus yang digunakan untuk komunikasi. Ya, itu namanya soket. Kemudian ada apa ya? DIG ini fungsinya digunakan untuk membuat DNS ya. Jadi membuat DNS itu menggunakan perintah dig ya. Jadi DNS ini ya alamatnya berapa ini dari apa namanya dari dari nama ke alamat IP. Ya. In address ya. Kemudian ada NS ya. Ini sama aja kalau di Linux itu ada NS lookup ya, NS lookup. Nah, kemudian ada host ya. Host itu digunakan untuk menulis tadi ya. Nah, ini tadi digunakan untuk DNS. Jadi yang dari nama ke alamat IP ya. Kalau host itu dari alamat IP ke nama ya. Jadi tinggal mau apa? Jadi misalkan kita mau mengubah dari nama ke IP, berarti kita host dengan perintah host namanya domain kemudian diberikan alamat addressnya ini. Address apa dan sebagainya. Kemudian ini dari IP ke nama ya. Dibalik ya ini ya. 192.168.21 ini dibalik in address ARPA domain. Ini adalah apa namanya? Baku ya, istilahnya format baku dari settingannya dari Linux. Domain name pointer XML ini diarahkan ke sini ke example ya. Kemudian ada Gname itu canonical ya, canonical name alias ya. Alias. Ini salah satu contoh pembuatan DNS ya, ini salah satu contoh pembuatan DNS. Nanti kita praktekkan di lab-nya ya. Terus kemudian SSH itu digunakan untuk remote access. Ya, kalau kita apa ya? Kalau kita mau meremot ya, kalau mau meremot server atau meremot host itu menggunakan SSH. Ya, perintahnya menggunakan SSH, kemudian nama akunnya, ya, seperti itu. Nah, SSH biasanya include dengan key finger ya, key fingerprint atau istilahnya itu kunci. Jadi kalau kita mau nge-remote, ya akses melalui remote kita harus punya kuncinya untuk membuka koneksi. Oke, kita lihat di lab-nya ya, yang pertama konfigurasi network-nya ya. Jadi if config sudah ya. Kemudian caranya bagaimana sih? Ini rute tadi juga route itu digunakan untuk melihat rute tadi ya.
Kemudian ini oke, kita lihat ya. Ini untuk memastikan grep 127.0.001 etc host. Oh, host pakai S. Nah, nih bahwa ini menunjukkan bahwa 127.0.001 itu menunjukkan alamat localhost, ya. Alamat localhost. Jadi ini namanya, domainnya ke localhost. Ini tadi sama ya. Kemudian kita ping 127, ping 127.0.001. Ya, itu akan sama nanti kalau kita ngeping ke localhost. Ping localhost. Nah, sama. Ini arahnya akan diarahkan ke 127. Nah, ya, kalau kita ngeping ke 127, ini 127. Kalau kita ngeping ke localhost, ini from localhost, ini dia ngalamatnya ke 127. Nah, kemudian di resolve itu fungsinya untuk mengubah nama ke IP. Ya. Cat etc resolve. Nah ini. Oh, ini sudah ada ya. Name servernya 127.0.011 NS-nya. Maksudnya apa? Ini alamat DNS-nya. Jadi DNS itu kan nanti ada settingannya yang tadi, settingan host, kemudian settingan DIC dan sebagainya, itu alamat servernya menggunakan yang 127.0.011. Ya. Kalau 127.0.001 itu kan tadi yang digunakan untuk localhost ini. Ya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Ya, kemudian ini kita membuat apa namanya DNS ya. Kita menggunakan perintah dict localhost local domain. Nah, ini. Ini akan terlihat ya. Local domain itu 127.0.001 ya. Local domain itu namanya itu lokal, jadi berada di domainnya. Top domainnya ini localhost.localdomain. Ya, diarahkan ke situ. Kemudian ada lagi dict server ya, dict server. Dict server example.com. Ini kan membuat apa namanya lokal ya, istilahnya lokal ini ya, lokal. Silakan kita coba ns lookup 127.0.001. Nah, ini localhost ya, alamatnya localhost. Coba kita lihat 192.168.12. Nah, ini. Address ini ARPA dan sebagainya ya. NS lookup itu untuk mengetahui dari apa namanya angka ke ini ya, coba ini ya. Nah, dari angka ke misalkan kita hanya tahu alamat IP-nya. Alamat IP-nya itu miliknya siapa sih? Oh, localhost. Misalkan kalau kita ingin
tahu. CS server, CS server example.com itu IP-nya berapa sih? Oh, ternyata ini IP-nya. Nih. Misalkan apa ya? Bisa nggak ya google.com? Ini nggak connect internet kayaknya. Jadi nggak bisa sepertinya. Iya, nggak bisa. Ya. Kalau di internet kita bisa cari ya, NS lookup. Kalau di apa namanya ini, ya nslookup.io atau kalau itu Whois ya, whois.com. Nah ini, misalkan kita mau mencari alamat domainnya ya, nama alamat IP-nya, misalkan google.com. Kita cari alamat IP-nya berapa sih sebenarnya Google itu? Sebentar. Oh ini kok shop ya, coba kita. Makanya yang ini aja, NS lookup ini aja. Misalkan google.com. Nah ini ya, alamat IP address-nya ini ya. INA ini alamat utamanya, ini alamat IP apa namanya? Address-nya ya. Jadi akan kelihatan ya. Misalkan apa lagi? facebook.com. Nah, ini alamatnya Facebook ini. Alamat IP-nya, IP servernya sana ya. Nah, ini banyak sekali ya. MX itu untuk mail, biasanya mail server ya. Ini DNS-nya ini ya dan sebagainya. Kalau dari sini kayaknya nggak bisa karena ini nggak connect internetnya. Kemudian ada netstat. Netstat tadi digunakan untuk melihat status apa namanya real ya, status real dari apa namanya koneksi atau istilahnya data ya, keluar masuk data yang ada di network ya, di jaringan. Jadi ya sudah kita coba tadi ya netstat. Ya. Ini ada web server tadi ya. Web server itu kalau kita di Windows itu menggunakan SAM-MPP itu ya. Kalau Anda menggunakannya, kalau dulu namanya PHP Triad, kalau sekarang ada menggunakan SAMPP yang digunakan untuk web server. Jadi di situ sudah ada Apache, kemudian sudah ada database-nya dan sebagainya. Tuh. Baik, itu teman-teman, mungkin ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.